juga mengajarkan apa-apa yang bermanfaat, memberikan, menguatkan kita untuk memahamkan sesuatu dari ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka juga ikut berperang membela kita, sebagaimana mereka ikut berperang di perang Badar, perang Uhud, dan perang-perang yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, juga oleh umat Islam di seluruh dunia yang mereka ikhlas karena Allah. Itu ada malaikat yang bantu. Wa hum awliya'u fid dunya wal akhirah. Para malaikat itu adalah penolong bagi mereka di dunia dan di akhirat. Ini bagi orang mukmin. Jadi kalau kita dimudahkan dalam melakukan sesuatu, itu jangan dikira ada yang bantu. Kalau Bapak Ibu dimudahkan oleh Allah dalam melakukan kebaikan-kebaikan, jangan dikira itu semata-mata karena kita yang tidak. Ada malaikat yang diutus oleh Allah untuk membantu kita, sehingga kita dimudahkan. Termasuk kita dimudahkan untuk sholat, beribadah kepada Allah, dimudahkan untuk belajar, dimudahkan untuk memahami agama. Ya. Kemudian, wa huwa alladhi ya'idunahu bil khair wa yad'unahu ilayhi wa yanhawnahu 'anil 'syarr wa yahdzirunahu minhu. Mereka juga yang menjanjikan kebaikan dan mendorong hati kita untuk melakukan kebaikan. Dia juga yang mencegah dan melarang kita dari keburukan dan memperingatkannya dari keburukan itu. Bapak Ibu rahmatullah, fahum awliya'uhu wa ansaruhu wa hafadhuhu wa mu'allimuhu wa nasaruhu. Ya, karena disebutkan para malaikat ini adalah para wali. Mereka adalah para wali dari orang-orang mukmin. Mereka yang menolong urusan-urusan mereka. Mereka yang menjaga. Mereka yang mengajarkan kebaikan. Mereka yang memberikan nasihat. Mereka yang selalu mengajak kepada kebaikan. Wal mustaghfiruna lahum, bahkan mereka adalah yang memohonkan ampun untuk dosa-dosa kita. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi keuntungan orang-orang beriman itu di situ. Dan ini tak masuk di dalamnya orang-orang munafik, orang fasik, orang musyrik, orang kafir, tak masuk dalamnya. Ini orang mukmin di situ. Ada malaikat yang tiada terhingga jumlahnya, senantiasa memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang dan malam memintakan ampun kepada Allah untuk dosa-dosa orang yang beriman. Nah, semoga kita masuk di dalamnya. Nah, itu di antaranya Bapak Ibu rahmatullah. Jadi kalau ditanyakan apakah ada interaksi antara kita dengan malaikat? Interaksi dalam artian bahwa kita bisa berbicara dengannya, bisa bisa meminta sesuatu dan tidak. Karena sifatnya hubungan kita dengan malaikat itu hanya satu arah. Dia ke kita saja. Jadi kita nggak bisa minta apa-apa dengan dia. Kita hanya minta kepada Allah, dan Allah tugaskan dia untuk melayani kita. Tapi kalau kita minta kepadanya itu nggak boleh. Itu bisa menjadi kesyirikan. Maka kita tidak boleh minta tolong kepada malaikat. Jangan sekali-sekali, Pak. Wahai malaikat, engkau kan diberikan oleh Allah kekuatan. Tolonglah aku untuk menyelesaikan urusan itu. Syirik, Pak. Nggak boleh. Kita hanya minta tolong kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'al wa idza ista'anta fas'al billah. Kalau kau mintalah kepada Allah. Kalau kau minta tolonglah hanya kepada Allah. Jangan minta tolong kepada yang lain. Siapa yang meminta tolong kepada selain Allah, maka itu syirik. Artinya dalam hal-hal yang tidak mampu dilakukan oleh makhluk. Allahu a'lam bishawab. Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau malaikat Harut dan Marut yang mengajari sihir itu gimana? Iya. Itu kan sekali lagi coba perhatikan ya. Tadi kita katakan malaikat itu tidak pernah membantah, tidak pernah durhaka, tidak pernah melanggar perintah Allah. Itu malaikat. Bagaimana dengan malaikat Harut dan Marut? Bapak lihat nanti dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Yu'allimuna an-nasa as-sihr.
Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua malaikat namanya Harun dan Marut. Harun dan Marut. Dan Harun dan Marut itu kalau kita lihat dalam konteks ayat ini, itu sepertinya ikut mengajarkan sihir. Coba supaya kita tidak keliru. Bapak Ibu rahmatullah. Surah Al-Baqarah ayat 100. Ayat 102. Ya. Di sini disebutkan wa ma yu'allimani min ahadin wa asrahnya. Wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan apa yang diturunkan atas malaikat, apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman pada saat itu, yakni Harun dan Marut, ada dua malaikat Harun. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan keduanya tidak mengajarkan kepada seseorang sehingga mereka mengatakan innama nahnu fitnah, kami ini ujian bagi kalian. Jadi maksudnya Allah sengaja memutus Harun dan Marut itu sebagai ujian bagi manusia pada saat itu. Ujian bagi manusia. Jadi Harun Marut itu sudah mengingatkan jangan mempelajari sihir. Jangan mempelajari sihir. Siapa yang mempelajari sihir maka kalian akan kafir. Siapa yang mempelajari sihir maka dia akan kafir. Nah kalau kita lihat teks dari ayatnya, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Mereka malah mempelajari dari dua malaikat tadi itu sihir yang memisahkan antara seseorang dengan yang lain, yang memisahkan antara suami istri. Ya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'iznillah. Tapi itu tidak akan berdampak atau tidak akan memudaratkan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi dalam konteks ini Pak, itu malaikat hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan dia bermaksiat kepada Allah. Malaikat dalam konteks ayat ini, Bapak Ibu rahmatullah. Nah, kenapa Allah menurunkan malaikat untuk membawa fitnah kepada manusia? Ya, itu ujian yang diberikan oleh Allah pada saat itu. Dan Allah mengutus malaikat. Oh, malaikat itu bukankah tugasnya yang baik-baik? Itu kalau dalam pikiran kita seperti itu. Tapi ini Allah sengaja mengutus mereka supaya mereka diuji gitu, dengan itu. Apakah mereka mampu menahan diri untuk tidak mempelajari sihir atau tidak? Ternyata sebagian dari mereka tidak mampu menahan diri, akhirnya mereka menjadi kafir karena itu. Ya. Jadi ini malaikat yang diutus, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah Allah. Itu bukan keinginan mereka, bukan keinginan Harun dan Marut. Jadi malaikat itu tidak ada punya ide sendiri, itu tidak ada. Ya. Pasti mereka atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang mereka lakukan itu atas perintah Allah. Meski terlihat secara zahir dari apa yang mereka lakukan itu sesuatu yang tidak baik, tapi itu tugas bagi mereka untuk menguji manusia pada saat itu. Tidak bisa kita katakan bahwa malaikat Harun dan Marut durhaka kepada Allah, tidak. Kenapa? Karena yang mereka jalankan itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Intinya, Bapak Ibu, tidak ada malaikat yang durhaka kepada Allah. Itu intinya. Tidak ada malaikat yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Ya, jadi pelajaran kita malam ini, ya, meski tidak